bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi, gempa bumi yang berpusat di dasar laut dan menyebabkan terjadinya tsunami. Jenis-jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, gempa vulkanik, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Yang kedua, gempa tektonik, gempa bumi yang terjadi karena pergerakan lapisan kulit bumi akibat lapisan energi di zona penhujaman. Yang ketiga, gempa runtuhan atau terban, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, goa-goa yang runtuh, dan sejenisnya. Selanjutnya, jenis-jenis gempa bumi berdasarkan kedalamannya. Yang pertama, gempa bumi dalam, yaitu gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempa berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. 2. Gempa bumi menengah, yaitu gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Yang ketiga, gempa bumi dangkal, yaitu gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 6 km dari permukaan bumi. Akibat gempa bumi, yang pertama yaitu dampak fisik, seperti bangunan banyaknya hancur atau roboh, tanah longsor akibat goncangan, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi merekat, retak, dan jalan menjadi putus, banjir karena rusaknya tanggul, dan gempa dasar laut dapat menyebabkan tsunami. Yang kedua yaitu dampak sosial, antara lain menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit. Bila pada skala yang besar, dapat menimbulkan tsunami yang besar, bisa melumpuhkan politik dan sistem ekonomi. Prabencana 1. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kedua, melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan, ataupun dengan bersembunyi di bawah meja. Ketiga, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat. Keempat, membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Selain itu, Anda bisa merenovasi bagian bangunan yang sudah rentan. Kelima, memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana di dalam bangunan. Selama guncangan, upayakan keselamatan diri dengan berlindung di bawah meja untuk menghindari benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika sedang memasak, matikan kompor dan cabut semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah kebakaran. Bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca atau yang lain. Tetap lindungi kepala dan segera ke lapangan terbuka, dan berdiri di dekat tiang, pohon, sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift. Apabila sudah terasa guncangan, gunakan tangga darurat untuk evakuasi. Dan apabila di dalam lift, tekan semua tombol dan gunakan intercom untuk panggilan pada pengelola bangunan. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti sudut bangunan. Apabila berada dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Jika berada di dalam mobil, saat terjadi gempa bumi besar, pasti akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan, dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memerhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai. Pasca bencana. 1. Tetap waspada pada gempa bumi susulan. 2. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa berhenti. Perhatikan benda yang membahayakan diri pada saat evakuasi. 3. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. 4. Periksa keberadaan api dan potensi terjadi
terjadinya bencana kebakaran. 5. Berdiri di tempat terbuka, jauh dari gedung dan instalasi air dan listrik. Hindari daerah yang rawan longsor. 1. Tetap tenang. Ketika terjadi gempa bumi, tetap tenang. Ambillah napas dalam-dalam dan tetap berpikir positif. Cara ini dapat membuat Anda lebih tenang, sehingga tetap dapat bertindak dengan tepat. Jangan panik. Panik membuat suasana menjadi gaduh dan tidak dapat berpikir dengan jernih. 2. 3B. Berlutut, berlindung, dan berpegangan. Ketika merasa adanya getaran yang disertai guncangan, berlututlah dengan melindungi kepala sambil merangkak ke tempat yang aman, seperti di bawah meja yang kokoh atau pilar tembok. Selanjutnya, berpeganglah pada kaki meja atau pilar. Hindari kaca. Hindari berada di dekat kaca atau benda lainnya yang bisa jatuh menimpa anggota tubuh. 3. Buat suara menggunakan benda. Bila terjebak dalam reruntuhan sehingga tidak dapat bergerak, buatlah suara dengan menggunakan benda yang berada di sekitar. Caranya dengan mengetuk benda yang ada untuk meminta pertolongan. Jangan menghabiskan energi dengan berteriak. 4. Menuju tangga darurat. Ketika gempa telah berhenti, carilah tangga darurat untuk keluar dari gedung. Hindari penggunaan elevator karena dapat berisiko terjebak di dalamnya. 5. Berpegang pada susur tangga. Ketika menuruni tangga darurat, tetap berpegangan pada susur tangga dan turunlah secara perlahan. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan. Jangan tergesa-gesa ketika menuruni anak tangga. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan keseimbangan dan mengakibatkan kecelakaan. 6. Alas kaki. Tetap gunakan alas kaki untuk melindungi kaki dari serpihan kaca atau benda tajam lainnya. Jangan melepas alas kaki karena dapat tertusuk serpihan kaca dan benda tajam lainnya. 7. Utamakan keselamatan. Keselamatan diri adalah yang terpenting. Tetap mengutamakan keselamatan dalam bencana gempa bumi. Jangan hiraukan harta benda, tinggalkanlah barang-barang. 8. Perhatikan jalur evakuasi. Perhatikanlah jalur evakuasi gedung. Ketahui denah gedung dan jalur evakuasinya. Memiliki pengetahuan mengenai posisi, jalur evakuasi, serta tempat yang aman untuk berlindung dapat membantu Anda untuk segera menyelamatkan diri saat bencana terjadi. 9. Assembly point. Setelah keluar dari gedung, berkumpullah di assembly point terdekat. Assembly point adalah titik kumpul yang berada di ruang terbuka dan cenderung aman dari api, asap, dan kemungkinan untuk tertimpa benda saat keadaan darurat. Hindari berkumpul di sekitar gedung atau pohon karena berisiko tertimpa gedung atau pohon jika terjadi gempa susulan. 10. Laporkan orang hilang. Ketika sudah berkumpul di assembly point, perhatikan apakah ada rekan yang hilang atau masih terjebak. Segera laporkan orang yang hilang kepada petugas. 11. Konsultasi ke psikolog. Setelah gempa terjadi, adalah sebuah reaksi wajar bila merasa khawatir, cemas, takut, atau stres. Namun jika perasaan tersebut berlebihan dan tetap terjadi dalam waktu yang lama, sehingga mengganggu kelancaran aktivitas, konsultasikan keluhan atau masalah Anda ke psikolog untuk memperoleh bantuan lebih lanjut. Gempa bumi bisa terjadi kapan dan di mana saja. Oleh sebab itu, kita harus siap siaga untuk menghadapi gempa bumi. Jika kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, maka besar kemungkinan kita akan selamat dari gempa bumi.